Ya, pemirsa, pemerintah kembali akan merilis informasi terkait kasus paparan serta penanggulangan dampak corona di Indonesia. Langsung kita akan bergabung dengan Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Membantu mengatasi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari total anggaran tahun 2020 sebesar 120 triliun telah direalokasi dan direfocusing programnya sebesar 36,19 triliun rupiah. Jadi dari 120 triliun rupiah total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020 direalokasi dan direfocusing sebesar 36,19 triliun. Terdiri dari pertama realokasi, yaitu yang diberikan atau dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan langsung kepada bansos dan kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan COVID-19 sebesar 24,53 triliun. 24,53 triliun ini berasal dari, seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Presiden, pertama, memangkas 50% perjalanan dinas dan biaya-biaya rapat kerja dan sejenisnya seperti seminar. Kemudian juga membuat paket-paket yang bisa ditunda tahun depan, tetap dilakukan tender, tapi nanti pelaksanaannya bisa tahun depan. Jadi bisa yang istilah kami di-jaring. Yang tadinya single year menjadi multi-year. Jadi itu masih bisa dikerjakan untuk tahun depan. Kemudian untuk paket-paket yang software yang bisa ditunda kita off-kan. Baru nanti tahun depan kita kerjakan. Totalnya adalah sekali lagi 24,53 triliun rupiah. Kemudian untuk refocusing ada dua hal. Pertama, untuk melaksanakan pembangunan yang langsung dibutuhkan untuk mengatasi COVID-19. Seperti pertama, penyiapan prasarana observasi di Pulau Galang sebesar 400 miliar. Ini totalnya semua adalah 1,66 triliun rupiah. Terdiri untuk apa? Untuk Pulau Galang menyiapkan prasarana observasi di Pulau Galang, kemudian merehabilitasi rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran, kemudian juga untuk pembelian alat-alat pendukung lainnya. Kemudian kita ingin mempercepat padat karya tunai. Apa itu padat karya tunai? Padat karya tunai adalah memberikan pekerjaan yang low teknologi, tidak membutuhkan teknologi, tapi padat karya di daerah desa, di pedesaan. Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa. Masih bisa dilaksanakan karena kita masih memanfaatkan atau menggunakan protokol kesehatan. Jadi seperti perbaikan irigasi kecil yang biasanya dilakukan oleh 70-80 orang, ini kita bagi dua. 40 orang, tapi kita schedule seminggu. Yang tadinya dikerjakan 2 bulan mungkin nanti bisa menjadi 3 bulan. Ya, ini semua dibayar mingguan seperti yang biasa terjadi di pedesaan. Di pedesaan ada yang kamisan, ada yang mingguan. Jadi setiap hari Kamis seperti yang daerah-daerah Tegal, Pekalongan itu dibayar kamisan. Setiap hari Kamis kita membayar upah tenaga kerjanya. Ada yang setiap hari Minggu. Ini terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama, untuk kegiatan padat karya ini di Kementerian Pekerjaan Umum ada 10 triliun rupiah. Pertama untuk perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi. Ya. Jadi di PT
PT 3 GAI, jadi 10.000 lokasi dengan total anggaran 2,250 triliun. Masing-masing lokasi sebesar 225 juta. Untuk semua padat karya ini, mekanismenya pertama adalah merekrut pendamping. Jadi setiap lokasi, apakah itu irigasi, apakah nanti ada pisu, ada kotaku, kota tanpa kumuh, pasti ada pendampingnya. Jadi untuk merekrut pendamping, kemudian sosialisasi, baru kemudian dilaksanakan di lapangan. Jadi sekarang ini sudah mulai di minggu pertama April kemarin sudah mulai di beberapa lokasi. Jadi seperti di Pisu, di Kotaku, kota tanpa kumuh. Jadi daerah perkotaan juga ada swakelola untuk meremajakan daerah perkotaan. Jadi daerah-daerah kumuh kita remajakan atau kita perbaiki drainasenya, air bersihnya, kemudian perumahannya dengan program rumah swadaya, baik itu yang dibangun baru maupun yang ditingkatkan kualitasnya. Jadi rumah tidak layak huni ditingkatkan, masing-masing rumah mendapatkan sekitar 17,5 sampai 25 juta rupiah sesuai dengan kerusakannya atau tingkat ketidaklayakannya. Kemudian ada juga Sanimas, sanitasi sistem berbasis masyarakat, kemudian air minum berbasis masyarakat dikerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Jadi Sanimas ada di 1.208 lokasi dengan anggaran 391 miliar. Kemudian untuk Pisu itu adalah yang untuk jalan-jalan produksi di persawahan ada di 900 kecamatan. Kemudian Kotaku, kota tanpa kumuh ada di 364 kelurahan. Kemudian untuk swadaya, rumah swadaya kita pekerjakan sekitar 220.000 rumah diremajakan, baik yang ditingkatkan kualitasnya sebesar 208.000 maupun yang dibangun baru karena memang rumah yang ada sudah sangat tidak layak sebesar 12.000 rumah. Totalnya ada 4,7 triliun rupiah. Total semua ada 10 triliun termasuk kita ingin membeli karet-karet rakyat yang sekarang sedang turun harganya untuk kita beli untuk nanti campuran aspal karet. Kita akan sudah siapkan anggaran 100 miliar yang kita beli langsung ke koperasi-koperasi di kawasan penghasil karet seperti di Pontianak, Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Riau. Kita akan beli karet-karet rakyat. Kemudian kita juga membeli rosin, yaitu campuran untuk cat dalam membuat marka-marka jalan. Kita juga ingin memelihara rutin jembatan sepanjang 496 km sebesar 110 miliar dan juga pemeliharaan jalan sebesar 47.000 km 500 miliar. Pemeliharaan jalan itu marka-marka jalan, perapian rumput-rumput di sepanjang jalan, median, itu adalah swakelola bisa dikerjakan secara padat karya. Bapak sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka realokasi dan refocusing program-program Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020. Sekali lagi dari 120 triliun di refocusing dan direlokasi sebesar 36,19 triliun rupiah dengan padat karya sebanyak 10 triliun rupiah. Satu lagi yang belum kami sampaikan, padat karya ini juga di daerah-daerah yang kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri yang PMI yang pulang dari Malaysia, kita identifikasi dari mana asalnya, kita siapkan program padat karya sehingga nanti mereka di desa setelah isolasi mandiri bisa bekerja di padat karya yang sudah kita siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.